Waktu itu sih jujur nggak merasa sakit sama sekali ya Kak. Iya Kalau kan? aku waktu itu setelah pasang ngerasanya cuma ada kayak tekanan di gigi aja, ada Iya. pressure dikit, terus ngerasa mulutnya penuh, tapi nggak ngerasa sakit sama sekali. Aku bahkan hari kedua pakai udah bisa makan nasi. Hai Sobat Orange, apa kabar? Senang sekali kita bertemu di Cerita Senyum by Orange Dental. Kali ini bersama aku Rena Laksita, dan kali ini Cerita Senyum adalah cerita dari pengalaman Sahabat Orange yang pernah treatment behel gigi. Sudah ada salah satu Sahabat Orange kita yang merupakan pasien behel damon, Jessica Candis dari Orange Dental Daan Mogot. Hai Jessica, cantik sekali dengan baju biru. Apa kabar nih kamu nih? Kabarnya baik Kak. Kabar baik ya, harus dong ya, harus sehat. Oke, kamu udah berapa lama sih pakai behel damon ini, Yes? Aku mulai pakai dari bulan Oktober, jadi kalau dihitung sampai sekarang udah 9 bulanan. 9 bulan, kembar kita. Kembar kita ya. Jadi udah 9 bulan nih Jessica dengan behel damon ini ya. Cuman kita kayaknya beda ya. Aku yang transparan, Jessica. Aku yang metal. Oh, yang metal. Oke. Nah, hal yang paling mengganggu buat kamu nih sehingga kamu memutuskan untuk menggunakan behel. Jadi dulu waktu aku SD, ada gigi taring bagian atas tuh yang dicabut, padahal belum waktunya. Oke. Nah, gara-gara itu giginya bolong, nggak keluar-keluar gigi dewasanya. Oh. Gitu. Jadi maksudnya masih bentuk ini gigi susu gitu? Iya, gigi susu. Oh, padahal usia kamu harusnya udah gak ada gigi susu ya saat itu ya? Iya, tapi dicabut paksa Oke. gitu sama dokter giginya. Terus sampai dewasa kan nggak tumbuh-tumbuh. Makanya gigi aku makin lama makin miring, makin geser, makin berantakan gitu. Oke, jadi penyebab berantakan tuh bikin kamu udah gak ngerasa comfort ya. Akhirnya kamu memutuskan untuk pakai behel. Iya, betul. Betul banget sih. Dan pastinya Demon atau self ligating ini mirip loh seperti behel metal. Terus yang jenis yang membedakan tuh kawatnya, kalau di behel damon tuh ada klip khusus gitu ya. Iya, oke. Nah, untuk behel sendiri kan banyak nih pilihannya. Tapi kenapa kamu pilih jenis behel damon? Jadi sebetulnya sebelum aku datang ke dokter gigi, aku udah research dulu. Tiap-tiap jenis behel itu ada apa aja, kekurangan kelebihannya apa. Lalu waktu konsultasi sama dokter giginya, disaranin pakai behel damon. Karena sebelumnya aku udah tahu nih behel damon tuh apa, kelebihannya apa, aku jadi ya udah pilih behel damon aja gitu. Oke, sesimpel itu kalau buat Jessica, karena behel damon itu adalah jenis pilihan yang kayaknya buat kamu comfort, terus dari dokter juga udah menyarankan behel itu gitu ya. Keunggulannya juga banyak ya dari behel damon itu ya. Oke, terus ada gak sih yang membuat kamu ragu sebelum pasang behel damon? Sebelum pasang enggak sih, karena waktu konsultasi itu dokternya udah bilang kelebihan behel damon tuh misalnya bracketnya lebih kecil. Jadi ketika bersihin gigi, gosok gigi, makan juga lebih gampang gitu. Oke. Terus paling kalau misalnya ragu karena takut sakit aja, udah. Oh betul ya. Jadi karena keraguannya tuh paling nggak enak kalau pakai behel tuh adalah takut sakit. Walaupun sebenarnya semua jenis behel ketika pakai semua pasti sakit ya Yes ya. Iya. Iya, tapi tergantung ya dengan semangat kita dari awal. Biasanya rasa sakit itu pelan-pelan menghilang nih sahabat Orange. Nah, dan pastinya nih tadi jenisnya keraguan kamu udah terjawab. Bagaimana cara kamu akhirnya yakin banget dengan behel damon ini Yes? Akhirnya bisa yakin. Dari awal sebenarnya udah yakin aja pakai behel ini ya. Karena kembali lagi udah direkomendasiin sama dokter. Terus aku juga udah lihat di internet nih review-review dari orang yang emang udah pernah pakai, gimana sih experience mereka. Jadi gak butuh banyak untuk yakin. Oke, jadi nggak perlu keyakinan yang muluk-muluk. Yang penting kan kalau buat Jessica sendiri tuh bagaimana giginya rata gitu ya. Dan udah banyak banget bisa di searching. Sekarang tuh kayak apa-apa mudah ya untuk cari referensi gitu ya yang bagus apa sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan kalau dari Jessica sendiri waktu itu konsultasi ke dokter siapa di Orange Dental? Sama dokter Fahrul. Dokter Fahrul. Jadi pastinya dia udah memberikan banyak banget lah ya
ilmu-ilmu atau mungkin info kalau kamu bagusnya giginya ini gitu ya, pakainya yang ini. Oke. Lalu prosesnya nih atau tindakan apa aja nih yang kamu lewatin sebelum pemasangan behel, Yes? Jadi waktu bikin janji sama adminnya udah dibilang kalau aku harus X-ray dulu, X-ray panorama dulu. Ronsen ya? Iya, ronsen. Ronsen, terus nanti hasil ronsennya dibawa ketika konsultasi. Nah, setelah konsultasi udah dijelasin kira-kira bagusannya pakai behel seperti apa, terus treatment plan-nya seperti apa. Selanjutnya ya tinggal pasang gitu. Jadi sebelum pasang, waktu itu aku dibuat cetakan giginya dulu. Oke. Terus dibersihin karang giginya, lalu pasang. Udah. Oke, jadi sebenarnya waktu itu kurang lebih kayaknya makan waktunya lumayan lama tapi ya. Beberapa pertemuan sih. Berapa pertemuan ya? Oke, jadi memang step by step nih sahabat Orange. Ketika sebelum melakukan pemasangan bracket ini memang kita harus sabar. Kalau misalnya ada gigi yang berlubang harus ditambal dulu. Kalau ada karang gigi yang menumpuk harus di scaling dulu. Jadi memang ini step by step, tapi tenang aja karena tentunya dengan dokter gigi yang expert di Orange Dental ini akan memberikan edukasi yang bagus banget untuk para pasiennya. Gitu. Oke, next, setelah pemasangan behel diamond selesai dilakukan, apa nih yang kamu rasain nih? Selama pemasangan atau Setelah pemasangan behel? Setelah pemasangan, waktu sih jujur nggak merasa sakit sama sekali ya Kak. Wow, keren loh. Iya, Kakak ngerasa ya? Aku mulai ngilu-ngilu kali ya. Oh, ngilu. Tapi kalau orang katanya beda-beda. Kalau kan? aku waktu itu setelah pasang ngerasanya cuma ada kayak tekanan di gigi aja, ada pressure dikit, terus ngerasa mulutnya penuh, tapi nggak ngerasa sakit sama sekali. Oke. Memang jenis orang beda-beda berarti ya. Karena waktu itu kalau aku mulai merasakan adanya ngilu, terus memang jeda besokannya tuh udah mulai berasa banget karena mungkin tekanannya udah bekerja, terus akhirnya aku udah mulai ngerasa nggak nyaman. Tapi ya apa boleh buat, harus dinikmatin. Oh iya, kalau besokannya iya aku ngerasa Besokannya ngilu-ngilu. Kamu waktu ngerasa ngilu itu sampai pakai painkiller kah? Apa biasa-biasa aja? Iya ada malamnya untuk cegah katanya sih besokannya akan ngerasa ngilu sedikit kata dokternya. Jadi sebelum terjadi beneran aku minum obat dulu. Oke, benar-benar karena pastinya dokter juga bisa memberikan resep yang bagus gitu ya untuk para pasiennya ketika memang ada keluhan nih sahabat Orange. Tapi jangan khawatir karena pastinya perjalanan step by step dari pemasangan bracket ini tentunya lama-lama dengan sendirinya kita bisa nyaman gitu ya setelah dengan berjalannya waktu. Oke. Pernah gak sih merasa sakit yang berlebihan ketika kamu pakai behel ini? Enggak sih Kak, aku ngerasa paling ngilu-ngilu doang di giginya. Aku bahkan hari kedua pakai udah bisa makan nasi. Oke. Ayam bisa makan nasi sama aku ingat banget ikan. Ya, itu jadi yang crunch langsung digoreng gitu atau gimana tuh? Enggak Ikan tim ya. Jadi masih mungkin nasinya juga nasi lembek tapi ikannya masih ikan tim. Jadi memang yang menghindari dulu yang crunchy pasti ya, yang goreng-goreng. Sementara kita tuh kalau yang makan ikan kalau nggak digoreng kering tuh kayak belum dapet gitu ya rasanya. Oke, jadi pastinya rasa sakit yang terlalu gimana belum sampai dirasain banget ya Yes ya. Oke. Lalu berapa lama nih akhirnya kamu beradaptasi banget sama behel ini nih? Jadi minggu pertama bahkan aku udah ngerasa nyaman aja sih dengan behel. Sampai kalau beraktivitas biasa sehari-hari udah nggak kerasa, udah nggak nyadar kalau sedang pakai behel. Oke, jadi kalau buat Jessica sendiri dengan berjalannya waktu udah nggak terlalu berasa lagi kalau pakai behel. Keren ya. Jadi karena kita semakin hari kayak udah ngelihat banget progres kita gitu ya, udah ada kemajuan gitu ya. Jadi nggak terlalu merasakan. Next, saat kontrol behel biasanya tindakan apa nih yang kamu lakukan? Kalau kontrol biasanya sih dibersihin dulu giginya, itu udah pasti. Lalu sama dokter Fahrulnya nanti dicek nih progresnya seperti apa. Ada nggak yang perlu diganti, misalnya bracketnya pindah tempat atau misalnya tambah alat lain gitu. Biasa sih gitu Kak. Oke.
Jadi memang step by step ya pengerjaan dari behel ya. Ini tergantung case by case nih, sahabat Orange. Karena mungkin kayak yang aku rasain aja nggak semua tuh bracketnya langsung dipasang secara sekaligus. Karena memang kondisinya gigiku ada yang gigi kelinci gitu loh. Jadi yang memang harus on progress baru dikasih bracketnya itu setelah treatment 6 bulan, 7 bulan kemudian. Jadi memang tergantung progresnya. Aduh, pokoknya ini bener-bener long term ya, pekerjaan iya. dari harus sabar. Jadi kamu perjalanan 9 bulan sebenarnya berasa apa enggak nih? Kelihatan banget sih progresnya, Kak. Kelihatan ya. Jadi berasa bagus, berasa nyaman juga ya. Oke. Nah, menurut kamu worth it gak sih dengan behel ini? Worth it. Karena nggak kerasa sakit yang pertama. Kedua juga kelihatan ada perubahannya gitu. Aku bisa melihat sendiri gigi aku tuh bergeraknya seperti apa gitu. Oke, jadi memang terlihat kemajuannya dan menurut kamu sangat worth it ya. Nah, jadi sahabat Orange, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung untuk konsultasi di Orange Dental ya. Cabangnya ada di mana aja, udah merata. Jadi tungguin apa lagi, kalian bisa langsung cek di Instagramnya ataupun YouTube-nya Orange Dental. Oke, ini mungkin menjadi last question. Seberapa penting nih kualitas dari behel sendiri buat kamu? Penting dong. Penting ya. Bracketnya, kualitas bracketnya dan cara pemasangannya itu menurut aku penting. Jadi nggak perlu was-was kalau gosok gigi atau makan, ya jangan sampai lepas gitu bracketnya. Iya benar sih. Dan waktu sepertinya barang yang wajib selama kita pakai behel nih interdental, iya kan? Yang memang harus wajib selain lipstick ya. Buat para kaum wanita nih ya, interdental tuh penting banget karena biasanya karena dokter selalu mengingatkan untuk di bulan berikutnya jangan sampai nanti menumpuk karang giginya, terus yang ada pas waktu pembersihan karang gigi karena kita kurang rutin nih pembersihan interdentalnya ataupun sikat giginya kurang maksimal, itu menyebabkan karang giginya menumpuk. Aduh, nggak mau banget pasti ya. Jadi intinya buat kamu worth it ya. Oke, nah kamu ada rencananya untuk treatment sendiri berapa lama nih? Yes. Rencana sampai selesai ini lamanya perawatan? Waktu itu sih dibilang dari awalnya mungkin sekitar 2-3 tahunan. 2-3 tahun. Oke. Jadi kamu harus semangat terus ya. Jadi perjalanan kita masih sama-sama nih 2 tahunan nih. Thank you ya Jessica ya buat waktunya. Semoga kamu selalu sehat ya. Nah, tadi sahabat Orange itu obrolan seru kita di podcast Cerita Senyum. Nah, tungguin ya podcast Cerita Senyum by Orange Dental di edisi berikutnya. Rena Laksita pamit and stay healthy.